Dongeng Donghua, berjuang di ranah kaisar, Dewa Xiaoyan, Part 9. Tetapi pada saat ini, Zhu Yuanbei membuka matanya dengan ganas. Dan bahkan ketika semua orang di Jingkung dikendalikan oleh Baiyan, tubuh Zhu Yuanbei bergerak sedikit, dan Xiaoyan segera menyadarinya. Zhu Yuanbei menatap Xiaoyan, dan alis Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening. Zhu Yuanbei bisa lepas kendali, dan dia terkejut dengan Xiaoyan. Xiaoyan dengan hati-hati bersiap untuk menggunakan formasi raja, tak tergoyahkan untuk menunjukkan padanya. Tanpa diduga, Zhu Yuanbei memutar matanya, dan pingsan lagi. Xiaoyan membingung dengan pendekatan Zhu Yuanbei. Tapi Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Formasi raja yang tak tergoyahkan terlalu enggan untuk menggunakan kekuatannya saat ini. Jika semua kekuatan bisa membunuh naga langit emas, itu tidak terduga untuk Xiaoyan. Hampir tidak ada kapasitas cadangan untuk berurusan dengan orang lain. Api asli Baiyan menyelimuti naga langit emas, dan nyala api segera menutupi tubuhnya. Pada saat ini, tubuh naga langit emas terbakar, dan jiwanya terasa panas dan dingin. Kegelapan putih terus menyelimuti jiwanya. Tidak peduli seberapa perjuangan Jin Tianlong, itu tidak membantu. Jin Tianlong sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga dia masih hanya dewa perang. Dan Baiyan adalah jantung api. Dewa yang ada di dunia dan kekuatannya terbukti dengan sendiriannya. Jika kekuatan Xiaoyan tidak terlalu lebar, saya khawatir Baiyan adalah satu-satunya. Nafas yang menarik dapat mengubah situasi. Duar. Baiyan terus-menerus menembus ke-7 lubang Jin Tianlong. Dan tubuh Jin Tianlong bergetar hebat. Seiring berjalannya waktu, semua Baiyan di langit dan bumi mengalir ke tubuh Jin Tianlong. Lingkungan tampak pulih dalam sekejap, tetapi pada saat berikutnya, saya melihat tubuh Jin Tianlong tiba-tiba terciprat dengan cahaya putih. Dari semua bagian dari 7 lubang dan tubuhnya, cahaya terus meluap, seolah-olah putaran api yang menyala-nyala. Di tubuhnya saat ini, ledakan sedang terjadi. Xiaoyan memandang Jin Tianlong dengan dingin, membuka mulutnya sedikit dan berkata, "Ledakan!" Duar. Suara tumpul datang dari tubuh Jin Tianlong, dan api putih yang tak terhitung jumlahnya menembus organ internalnya. Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya semua melewati aula. Duar. Api putih sekali lagi menyala dari pusat Jin Tianlong. Untuk sesaat, Jikong tenggelam ke siang hari lagi. Itu berlangsung lama sebelum perlahan pulih. Mata Xiaoyan menatap Jin Tianlong yang tidak bergerak. Tubuhnya di atas 1000 dengan lubang yang sakit, sepertinya sudah mati. Xiaoyan menghela nafas lega, dan Baiyan menyapu kembali ke Xiaoyan dari tubuhnya. Asal Baiyan sebenar-benar redup, seolah-olah itu adalah binatang kecil yang kehilangan vitalitasnya. Xiaoyan menatap Baiyan dengan rasa terima kasih. Untungnya, istirahatlah. Xiaoyan membuka mulutnya, dan Baiyan terbang kembali ke tubuhnya. Waktu untuk teknik pembentukan kehidupan telah tiba. Dewa Xiaoyan dan klan iblis abadi harus berpisah. Melihat Jin Tianlong yang tidak bergerak di udara, Xiaoyan menyipitkan matanya. Dari nafas, vitalitas Jin Tianlong tampak hampir disintegrasi. Tidak berbeda dengan kematian. Bagaimanapun juga, Baiyan tidak hanya menebus tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Xiaoyan tidak ragu-ragu. Nyala api naik dari ujung jarinya. Dan ketika dia mengangkat tangannya, nyala api menyapu ke arah naga langit emas.
Tidak peduli apakah naga langit emas bisa bangun atau tidak. Xiaoyan benar-benar menghancurkan tubuhnya saat ini untuk menghindari masalah di masa depan. Pada saat ini, ketika cahaya api hendak menyentuh Jin Tianlong, tiba-tiba Jin Tianlong membuka matanya dengan keras, dan vitalitas yang kuat meledak dari tubuhnya, memperbaiki tubuhnya pada tingkat kehancuran daging. Menghindari api Xiaoyan, napas Xiaoyan naik dengan cepat di mata-mata Xiaoyan yang secara bertahap terkejut. Dan dia menatap Xiaoyan dengan mata suram. Metode yang aneh. Itu memang reinkarnasi dari Yang Mulia. Jika saya tidak memiliki pil nirwana, kelahiran kembali di tubuh saya, mungkin saya akan benar-benar ditanam di tangan Anda hari ini. Gumam Jin Tianlong. Formasi Raja Abadi sebenarnya sudah habis. Jin Tianlong hampir terbunuh, tetapi Jin Tianlong milik klan Jin. Tidak mudah untuk membunuhnya dengan mudah. Mata Xiaoyan suram karena dia mengira Jin Tianlong tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Dan yang membuat Xiaoyan semakin cemburu pada Zhu Yuanbai yang jauh bisa keluar dari masalah di bawah nafas Taiyan, yang menunjukkan bahwa kekuatan Zhu Yuanbai mungkin lebih kuat dari Jin Tianlong. Tapi tindakan Zhu Yuanbai membuat Xiaoyan bahkan tidak memikirkannya. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan tidak punya niat untuk memikirkannya, karena bahkan Jin Tianlong tidak bisa membunuhnya. Jadi ada yang lebih kuat di belakang. Melihat Jin Tianlong yang perlahan pulih, permusuhan di mata lawan menjadi semakin kuat, dan kulit Xiaoyan menjadi semakin jelek. Agaknya seperti ini trik ini. Kamu tidak boleh menggunakannya untuk kedua kalinya. Jin Tianlong berkata dengan dingin. Xiaoyan tidak berbicara dan memilih untuk diam, karena dengan kekuatan Jin Tianlong. Jin Tianlong pasti akan merespon untuk apapun yang dia katakan. Dia menembak. Pada saat ini, Xiaoyan sudah tenang di hatinya. Kalah tidak terkalahkan. Tetapi Jin Tianlong ingin membunuh Dewa Xiaoyan, dan itu tidak semudah yang dia bayangkan, karena ada api abadi di tubuh Xiaoyan. Bahkan jika dia memusnahkan Xiaoyan, daging dan api yang tak terpadamkan juga bisa meregenerasi Xiaoyan. Tapi itu akan membuang banyak waktu Xiaoyan. Xiaoyan punya banyak waktu, tetapi Sensi tidak punya banyak waktu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan hanya membenci bahwa dia tidak cukup kuat. Dan Yang Mulia Lian Xianxi, Dewa Pertempuran, memaksanya ke dalam situasi putus asa. Haha, sepertinya tembakanku benar. Jika itu masalahnya, maka giliranku. Baru saja aku merasa bahwa hidup lebih buruk daripada mati. Aku ingin kamu merasakannya juga. Mata Jin Tianlong berangsur-angsur menjadi sengit, menjadi panas. Qi Baiyan asli di tubuhnya telah memusnahkan sebagian dirinya. Tapi itu masih megah. Setidaknya itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Xiaoyan, yang hanya berada di tahap tengah dari Dewa Bintang 5 yang berjuang. Sosok Jin Tianlong segera bergerak, dan dia bergegas keluar, terus memegang pedang, bersiul ke arah Xiaoyan. Klon Iblis Abadi tersapu. Pisau ini langsung menabrak klon Iblis Abadi. Tubuh klon Iblis Abadi mencapai batas, dan untuk sementara luka mengerikan muncul di dadanya, dan sosoknya lepas kendali dan jatuh ke tanah. Kemudian Jin Tianlong memandang Xiaoyan. Di bawah celah kekuatan yang besar, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh yang superior, itu tidak ada gunanya, karena tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu harus cukup kuat untuk mengendalikannya. Jelas Xiaoyan tidak memilikinya sekarang. Menghadapi terlalu banyak pemain kuat, semuanya tampak meregang, dan semua trik ada di tangan pria itu. Dewa Pertempuran Bintang 5 dalam jangka menengah. Bisakah kamu membawa pisauku? Haha. Jin Tianlong menatap Xiaoyan yang seperti semut itu. Seolah-olah Xiaoyan telah menjadi pedangnya di saat ini di matanya, di bawah jiwa yang mati. Jin Tianlong tidak terus berbicara omong kosong, dan dia tidak ingin
ada perubahan. Membunuh Xiaoyan adalah tujuannya. Segera, Jin Tianlong mengangkat pedang guannya, menuangkan Genesis Ki ke dalamnya, dan membunuh Xiaoyan langsung dengan satu tusukan. Menghadapi serangan kuat Jin Tianlong, Xiaoyan tidak menunggu untuk mati. Bahkan jika dia melangkah keluar dalam satu langkah, dia tidak ragu untuk secara langsung meledakkan kekuatan seluruh tubuhnya. Dengan berkat 90.000 meter persegi laut guntur. Xiaoyan menggunakan 7 langkah abadi. Bahkan jika dia menggunakan 4 langkah, adapun langkah kelima, bahkan jika Xiaoyan yang ingin menggunakannya dengan paksa, dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Di udara, hantu besar juga muncul, dan Jin Tianlong melihat telapak kakinya yang besar, menderu ke arahnya, tetapi mencibir dengan sinis. Ada banyak metode, tetapi kamu tidak bisa menutupi celah di antara kita. Perhatikan, aku menghancurkan trik polosmu dengan satu pisau. Jin Tianlong berkata dengan dingin, melihat telapak kaki besar yang masuk ke dalam langit dan menutup tangannya. Pisau itu memotong kekosongan dan mengayunkan dengan keras ke-7 langkah abadi milik Xiaoyan. Sebuah cahaya biru besar membumbung ke langit, dan untuk sementara itu dibombardir dengan 7 langkah gemetaran Xiaoyan, dan keduanya pecah dengan suara memekakkan telinga yang menyebar ke sekitarnya. Momentum besar membuat mata semua orang melihat ke masa lalu, dan melihat cahaya biru mengerikan, meledak di bayangan kaki besar dengan postur yang kuat, dan suaranya terus bergema, keduanya stagnan. Selama konfrontasi, Jin Tianlong dengan mendengus dingin lagi, dia mengangkat tangannya dan mengusapkannya lagi. Mengikuti pedang panjang Jin Tianlong, cahaya biru sekali lagi melonjak ke langit, meledak ke arah 7 langkah, menyerang Xiaoyan. Tiba-tiba 7 langkah menyerang Xiaoyan bergetar, dan mereka muncul di bawah serangan Jin Tianlong. Akhirnya runtuh. Jin Tianlong mengayunkan pedang ketiganya, satu demi satu, dan saat dia tertawa terbahak-bahak, 7 langkah abadi Xiaoyan tiba-tiba hancur. Sepertinya ini adalah taktik terkuatmu. Jika hanya itu, kurasa kamu tidak perlu berjuang mati saja. Jin Tianlong menatap Xiaoyan dengan tegas, dan pada saat yang sama, origin Qi yang kuat lagi-lagi menyelimuti Xiaoyan. Bersenandung. Pemaksaan yang kuat menyapu Xiaoyan, dan Xiaoyan segera merasa bahwa tubuhnya tenggelam. Di tahap tengah, Dewa Pertarungan Bintang 5, sumber 6, energi 1,6 juta. Bahkan jika 2 kali lipat, hanya akan menjadi 3,2 juta. Dibandingkan dengan 80 juta orange Qi di belakang Jin Tianlong, itu seperti perbedaan antara cahaya lilin dan bulan yang cerah. Sosok Jin Tianlong segera bergerak, dan dia melesat ke arah Xiaoyan. Dengan aura ganas, terbungkus pisau panjang di tangannya, dan menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Xiaoyan memegang penguasa berat, dan di bawah restu orange Qi terakhir dari 10 api iblis, Xiaoyan nyaris tidak mengelola 10 juta yuan of origin Qi, dan mengalir ke penguasa keras berat tanpa syarat. Bahkan penguasaan Yan Lenbei. Mengetahui bahwa dia dikalahkan, Xiaoyan tidak memilih untuk mengakui kekalahan dari awal sampai akhir, hanya untuk mati dalam pertempuran. Tidak ada kata untuk mengakui kekalahan dalam kamus Xiaoyan. Jin Tianlong mendengus dingin, mengarahkan pisau ke langit dan menebas Xiaoyan dengan ganas. Tiba-tiba itu tertabrakan dengan penguasa berat milik Xiaoyan. Penguasa berat terjalin dengan api, dan guntur juga stagnan, tapi itu hanya stagnasi. Tangan Xiaoyan dengan kuat memegang penguasa berat. Kaki yang berat, lengannya terpentak, kepal. Gemetar, meski begitu, Xiaoyan tidak kalah mudah. Tidak sampai suara retakan tulang datang dari lengannya, Xiaoyan tahu bahwa celahnya benar-benar terlalu besar. Itu juga dewa pertarungan. Tetapi latar belakang origin Qi benar-benar berbeda dan tidak bisa menebusnya. Duar.
Penguasa berat Bahuang akhirnya melepaskan dan menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Saat Xiaoyan menebak terbalik, dadanya menjadi pengap dan seteguk desah darah menyembur keluar. Jin Tianlong segera mengambil satu langkah, menjulurkan telapak tangannya dan langsung meraih Xiaoyan yang menebak ke belakang. Tanpa ragu-ragu, dia meninju lagi dan mengenai dada Xiaoyan secara langsung. Pukulan yang mengandung energi asalnya yang agung langsung menghancurkan tulang dada di dada Xiaoyan dan menghancurkan organ internalnya. Pukulan ini membuat 7 lubang Xiaoyan berdarah, menyemburkan seteguk darah, dan sebagian besar vitalitasnya hilang. Sosok itu kembali melesat ke belakang, dan Jin Tianlong menatap Xiaoyan yang malu. Kali ini dia langsung mencubit kepala Xiaoyan dengan telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, Jin Tianlong tertawa terbahak-bahak hingga ke langit. Haha, reinkarnasi yang sangat mulia. Rumornya adalah bahwa dia adalah orang terkuat di dunia sensi. Saya tidak berharap bahwa hari ini, di tangan Jin Tianlong saya, dia rapuh seperti semut rentan. Jin Tianlong bercanda, dia memandang Xiaoyan yang tidak bisa bergerak di depannya dan berbicara dengan sinis. Pada saat ini dia tidak khawatir tentang apa yang terjadi. Setidaknya, sepertinya tidak ada yang terjadi. Dia bisa meremas kepala Xiaoyan dengan gerakan 5 jarinya. Setelah melukai Xiaoyan, itu adalah hal instan yang dia ingin melenyapkannya. Pada saat ini, dia menggoda Xiaoyan seolah-olah dia telah menemukan kepuasan besar di hatinya. Tetapi pada saat ini, kekuatan jiwa yang kuat melonjak ke arahnya. Xiaoyan juga merasakannya dan segera mengalihkan pandangannya, menggunakan jiwanya untuk mengirimkan suara. Xiaoyan Hui, tidak. Xiaoyan patah hati, menggunakan jiwanya untuk memberitahu Xiaoyan Hui agar tidak menyerang Jin Tianlong. Setidaknya dengan begitu masih ada secerca kehidupan. Tapi mata Xiaoyan Hui tegas dan tidak ada ketakutan di matanya yang teguh. Tuan muda Xiao, kamu tidak benar lagi. Jika kamu mati, kamu bisa merindukanku, saudara. Senyum muncul di wajah Xiaoyan Hui. Xiaoyan menatap Xiaoyan Hui di ujung. Dia tiba-tiba terkejut. Entah kenapa, sebelum Xiaoyan tidak bisa merasakan ketampanan di wajah Xiaoyan Hui, sampai sekarang Xiaoyan justru merasakan bahwa Xiaoyan Hui sepertinya adalah pria paling tampan dan paling keren di dunia. Sulit bagiku untuk kembali hidup-hidup. Aku bisa berjalan di jalan ini sendiri. Pergi menemani wanitamu. Jangan temani aku. Aku sakit. Xiaoyan segera mentransmisikan suara ke Xiaoyan Hui yang hanya tertawa. Kekuatan jiwa yang kuat bergerak menuju Jin Tianlong tanpa penyimpangan. Setelah beberapa saat, mata Jin Tianlong tenggelam dan kemudian dia mengangkat tangannya dan beberapa sosok di udara tersapu. Semuanya dari aliansi dewa yang berjuang, yang kuat. Menyapu ke arah Xiaoyan Hui. Dengan kekuatan Zheng Hui, bagaimana bisa itu menjadi lawan dari aliansi dewa pertempuran? Jin Tianlong lepaskan dia. Xiaoyan tiba-tiba menatap Jin Tianlong yang menyerangnya di depannya. Dia telah berjuang sampai saat ini. Xiaoyan, meskipun dia tahu bahwa ada celah di antara kedua belah pihak, Xiaoyan tidak pernah dilunakkan. Tetapi ketika Xia Zheng Hui muncul, Xiaoyan meminta belas kasihan pada Jin Tianlong. Tuan muda Xiao, saya tahu bahwa Anda memiliki identitas yang sangat kuat. Bagaimana Anda bisa memohon belas kasihan? Xiaoyan Hui akan menjadi saudara Anda di kehidupan berikutnya. Jadi mengapa takut mati? Xiaoyan Hui menegur dengan marah. Menghadapi beberapa orang yang bergegas ke arahnya, sosok itu,
Xia Zhenghui tidak takut, dan kekuatan jiwa yang kuat dari kerajaan pecah pada saat ini tanpa syarat dan menyabar. Beberapa orang yang bergegas ke arahnya tiba-tiba terkejut, dan mereka bingung di mata mereka, tetapi mereka segera mendapatkan kembali kejelasan mereka, memegang senjata dan menatap pada Xia Zhenghui yang penuh dengan niat membunuh. Karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk melakukan layanan berjasa. Semua orang ingin secara pribadi memotong Xia Zhenghui. Di mata mereka, seorang Dou Xian dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu gerakan.